warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga semua selalu diberikan keberkahan dan kelancaran dalam segala hal apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pinjol yang diprediksi akan bangkrut di tahun depan. Nah, kita akan lihat ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah, sebelumnya teman-teman ya, saya mau informasikan ada berita terbaru tentang DC yang arogan sampai menembakkan airsoft gun kepada nasabahnya. Nah, ini beritanya baru-baru aja sekitar 28 November kemarin. Nah, ternyata setelah ditelusuri, DC yang beringas serta tidak punya adab ini menagih pada nasabahnya adalah DC yang berasal dari koperasi simpan pinjam. Nah, kemarin siapa yang curhat sama saya? Katanya mau didatangin sama DC, terus nggak bisa bayar, DC-nya mengarahkan untuk pinjam ke koperasi. Buat semuanya ya, buat teman-teman yang sekarang masih takut, yang masih kepikiran gimana cara membayarnya, apakah harus gaya lubang tutup lubang, ataukah harus menggunakan koperasi, ataukah harus menggadaikan barang, ataukah harus menjual ini itu. Nah, kalian lihat ya, hindari yang namanya koperasi. Karena apa? Kalau nggak salah ya, tahun 2020-an, saya lupa juga ya tahun-tahunnya ya, itu koperasi sempat ditutup lah ya. Karena apa? Karena kearogannya dalam menagih dan dia tidak pandang bulu siapapun yang meminjam, kalau tidak bayar dia tidak akan kasih ampun. Nah, semenjak itulah dianggap koperasi ini ilegal, sehingga tidak banyak menggunakan dan akhirnya banyak koperasi yang dicabut izinnya sama OJK. Nah, sekarang ini banyak bermunculan lagi koperasi semenjak pinjol-pinjol mulai susah diakses, mulai banyak untuk penolakan sana sini karena strict OJK. Nah, sekarang koperasi sudah mulai banyak lagi beredar dan membuka dirinya lagi ya. Jadi buat teman-teman semua ingat ya, saya tidak pernah menyarankan kalian untuk gaya lubang tutup lubang, apalagi menggunakan yang namanya koperasi. Karena koperasi ini sama seperti ilegal, mau diberantas satu dia akan tumbuh 1000 juga, dan dia tidak akan pandang bulu siapa yang memberantasnya, mereka akan terus bisa berkembang. Jadi hati-hati dengan yang namanya koperasi ya. Nah, kita lanjut lagi ya, buat pinjol-pinjol yang diprediksi akan bangkrut di tahun 2024, dan ini terbukti karena semakin banyaknya orang yang galbay dan terbukti tidak adanya peningkatan, tidak adanya kemajuan dalam laporan keuangan mereka hingga akhir 2023 ini. Nah, hal-hal ini biasanya akan dipakai oleh orang-orang yang punya duit di sana untuk memunculkan pinjol-pinjol ilegal lagi, untuk menaikkan lagi koperasi-koperasi yang ilegal juga, dan membuat orang-orang untuk membuat pinjaman-pinjaman pribadi yang sekarang sudah banyak sekali digema di Instagram, di Twitter, dan di media sosial manapun. Nah, ini hati-hati ya, karena apa? Sudah makin banyak pinjol yang susah diakses, ini membuat orang lain berpikir bagaimana usahanya biar tak berjalan, dengan cara apapun mereka akan lakukan. Ya, salah satunya membuka pinjol ilegal. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini sekitar ada 6 sudah saya catat ya, yang memang saya prediksi ini paling banyak kalian gunakan dan sekarang masih juga menyalurkan kreditnya kepada nasabah-nasabahnya, dan juga paling banyak di galbay, terutama untuk daerah Jabodetabek, dan paling banyak di daerah luar Jawa. Ini paling banyak sekali karena diprediksi ini tidak ada desi lapangannya di luar Jawa. Ya, walaupun pengguna terbanyaknya di daerah Jabodetabek dan Pulau Jawa sekitarnya, tetapi setelah ditelisik lagi lebih banyak lagi yang di luar Pulau Jawa karena memang dilihat tidak ada desi lapangannya di daerah mereka. Nah, kita lanjut aja ya. Yang pertama itu adalah Maukes. Nah, kemarin siapa yang curhat Maukes, barbar banget ya, barbar banget penagihannya begini. Nah, kalian lihat ya, Maukes ini dari kemarin TKB 90 bulan Oktober sampai sekarang TKB 90-nya tidak ada kenaikan yang signifikan. Sudah mendekati akhir tahun, mereka pun tidak bisa menaikkan angka pendapatan dari perusahaan mereka. Nah, kalau kalian mau menyumbang untuk galbay lagi, diprediksi tahun depan mereka bisa bangkrut ya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya yang sudah bangkrut dan mengembalikan izinnya kepada OJK karena sudah tidak bisa melanjutkan lagi usaha mereka.
Ya, gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi, yang kedua ditempati oleh posisi cash cepat. Nah, siapa yang nanya-nanya cash cepat? Di TikTok kemarin banyak sekali yang nanya cash cepat ya. Cash cepat ini TKB 90-nya juga tidak ada kenaikan yang signifikan, malah tambah merosot di akhir tahun 2023 ini. Makin tidak bisa menyumbangkan pendapatan untuk perusahaannya. Perlu diingat juga bahwa tidak ada bisnis yang bisa bertahan kalau mereka tidak bisa menghargai nasabahnya, karena nasabahnya adalah orang yang bisa menyumbangkan pendapatan untuk perusahaannya. Ya, salah satunya dengan pengancaman yang tidak bermoral. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi, ini yang paling banyak sekali dipakai saat ini, yang paling banyak juga digunakan sama teman-teman dan juga masih menyalurkan pinjamannya kepada para nasabahnya, yaitu Monas, modal nasional. Ya, modal nasional ini masih flat ya dari bulan kemarin, dari bulan Oktober kemarin sampai mendekati akhir tahun ini masih flat. Tidak ada kenaikan yang signifikan, penurunannya juga sedikit sehingga tidak bisa menyumbangkan apapun di akhir tahun 2023, dan kemungkinan karena tidak ada isi lapangannya dan pengguna terbanyaknya adalah di luar Pulau Jawa, bisa jadi tahun 2024 nanti mereka bisa menuju kebangkrutan karena terus merosot dan tidak adanya kenaikan. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi yang keempat. Nah, yang keempat ini banyak digunakan sama teman-teman, tapi banyak juga yang tidak lolos, yaitu adalah kredit pro. Ya, yang kemarin bilang, "Mbak, saya kredit pro-nya nggak lolos." Kredito juga ada ya, nggak lolos juga. Nah, yang dimaksud di sini adalah kredit pro. Ya, dia nggak banyak yang nggak lolos. Tetapi karena tidak banyaknya yang lolos, sehingga tidak begitu banyak isi lapangannya, banyak juga lah yang galbay, terutama di daerah timur. Nih, daerah timur paling banyak pengguna kredit pro karena di sana tidak ada isi lapangannya dan paling banyak menyumbang galbay. Ya, sehingga kredit pro tidak ada kenaikan yang signifikan untuk TKB 90-nya. Ini sangat diawasi sama OJK ya. Oke, lanjut lagi yang kelima. Itu adalah Findaya ya. Informasinya kemarin Gojek itu kayak GoPay Later telah diambil sama MAB ya teman-teman ya. Mbak, Gojek Pay Later dari MAB, Gojek ini GoPay dari MAB. Nah, Findaya sendiri sampai sekarang masih tercatat menyumbangkan dananya ataupun sahamnya untuk GoPay Later dan GoPinjam ya teman-teman. Sekarang masih tercatat aktif dan dia sendiri sudah tidak lagi menyalurkan pinjaman, sehingga 2023 yaitu Januari sampai bulan Juli itu kan masih tercatat adanya pinjaman Findaya. Nah, kebanyakan mereka yang langsung pinjam ke Findaya ini banyak yang galbay sehingga tidak bisa mencatatkan keuntungan untuk Findaya, dan Findaya akhirnya ditutup khusus untuk menyalurkan dana saja kepada peminjam yang ada di GoPay Pinjam dan GoPay Later. Itu ya teman-teman ya, itu yang saya ketahui yang tercatat. Sehingga untuk Findayanya sendiri dari tahun 2022 sampai pertengahan 2023 banyak yang macet, bahkan ada yang dihapus bukukan karena sudah lebih dari 1 tahun galbay. Ya, buat kalian ayo cek slip OJK-nya kalau yang dari tahun 2022 galbay rata-rata sudah dihapus bukukan sama Findaya. Nah, yang terakhir sekali adalah Dana Cita. Nah, siapa yang belum pernah menggunakan Dana Cita? Rata-rata yang bisa menggunakan Dana Cita ini khusus untuk pendidikan. Ya, makanya dikatakan Dana Cita, dana cita-cita ya, yang bisa digunakan untuk pendidikan, pembayaran kuliah, pembayaran uang sekolah, dan memang dikhususkan untuk pembayaran pendidikan saja. Jadi kebanyakan orang-orang yang menggunakan Dana Cita ini adalah mahasiswa, sehingga terlalu banyak yang galbay, mereka tidak bisa untuk mengembalikan dananya lagi, dan ke Dana Cita sendiri tercatat hampir merosot hingga akhir 2023 ini dan tidak bisa menyumbangkan apapun untuk perusahaannya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dia ya ke-6 pinjol yang diprediksi tahun 2024 tidak ada kenaikan yang signifikan, menyusul Tanifan dan Aigro, sehingga memang ini diawasi benar-benar sama OJK kalau memang tidak ada kenaikan signifikan, dan di tahun 2024 nanti akan adanya pengurangan besar-besaran untuk bunga. Dikhawatirkan makin banyak juga orang yang tidak bisa membayar. Karena apa? Kalau sudah pengurangan banyak bunga, otomatis akan adanya biaya-biaya layanan yang
memang tidak disebutkan dari awal, sehingga membuat orang mulai malas untuk membayar karena merasa dibohongi, dan makin banyak sekali lagi orang yang galbay gitu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya jangan merasa khawatir, yang galbay bukan kalian sendiri. 6 ini sudah diwanti-wanti sama OJK di tahun 2024, kalau tidak ada kenaikan bisa diprediksi nanti bangkrut ya. Sebelumnya juga saya sudah informasikan bahwa sudah ada 2 pinjol yang memang mengembalikan izinnya kepada OJK karena sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani operasionalnya. Sudah dibantu juga sama OJK, tetap juga tidak bisa menaikkan pendapatan perusahaannya. Nah, kita akan lihat lagi ya pinjol-pinjol mana saja yang akan bangkrut di tahun 2024. Nah, itu dia ya informasi buat teman-teman semuanya ya. Jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasakan orang yang paling berdosa karena tidak bisa membayarkan pinjol. Karena apa? Banyak sekali orang-orang yang memang tidak bisa membayarkan pinjol akibat yang berbunga makin banyak setiap hari, sehingga membuat kita merasa udah kita bayarin pun tetap juga nggak akan mengurangi utang. Jadi tetap semangat aja galbay, kuat mental dan perbaiki hidup kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Tetap kuat dan tetap semangat. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.